Jalan di IKN Nusantara bisa isi ulang daya kendaraan listrik. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Kementerian PUPR, mengungkapkan, jalan-jalan di IKN Nusantara dilengkapi teknologi yang dapat mengisi ulang daya atau charging untuk kendaraan listrik atau electric vehicle, EV. Ada teknologi yang kita jajaki, IKN sendiri hanya memperbolehkan kendaraan-kendaraan listrik dan jalan di IKN nantinya bisa mengisi ulang daya kendaraan tersebut saat melintas, ujar Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dani Sumadilaga di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Menurut Danis, teknologi jalan yang dapat mengisi daya kendaraan listrik tersebut sudah diuji coba di beberapa negara. Kita coba nanti di bagian tertentu, apakah teknologi itu bisa menjadi charging lane atau lajur pengisian daya bagi kendaraan listrik, katanya. Selain itu, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik juga dibangun di tempat istirahat dan pelayanan, TIP, atau rest area jalan tol di IKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perjalanan masa depan di IKN Nusantara, yaitu perjalanan yang merangkul inovasi untuk meningkatkan perjalanan melalui Mobility as a Service, MaaS, pencarian rute dinamis dan mode mobilitas masa depan, termasuk kendaraan listrik, serta kendaraan yang terhubung dan otonom untuk transportasi umum. Sistem transportasi kota IKN Nusantara menggunakan perpaduan penggunaan kendaraan, yaitu berbasis listrik dan hidrogen. Adapun kendaraan listrik yang digunakan merupakan dengan basis teknologi baru. IKN sebagai Smart Forest City mengadopsi inisiatif untuk memastikan bahwa penyediaan transportasi memprioritaskan prinsip rendah emisi, net zero emission, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik. Bangun Bandara VVIP di IKN, Kementerian PUPR siapkan dana 2,7 triliun rupiah. Dalam rangka mempercepat waktu tempuh ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, pemerintah akan membangun Bandara Very Very Important Person, VVIP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sebagai salah satu pihak yang terlibat telah menyiapkan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa Kementerian PUPR mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang, airstrip, mulai dari landasan penghubung, taxiway, hingga landasan pacu, runway. Kalau di PU, Kementerian PUPR, hanya 2,7 triliun rupiah untuk airstrip, untuk taxiway dan runway. Kalau Kementerian Perhubungan di terminalnya, ujar Basuki di Istana Negara, akhir Juli lalu. Kucuran anggaran tersebut menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Udara VVIP untuk mendukung Ibu Kota baru. Nantinya, bandara akan dibangun dengan luas terminal VVIP 2.000 meter persegi dan terminal VIP 5.000 meter persegi, serta runway sepanjang 3.000 x 485 meter. Sementara itu, pada medio Agustus 2023, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah akan melaksanakan lelang untuk proyek pembangunan Bandara VVIP IKN pada Oktober 2023. Ya ini, lelang, yang Bandara VVIP. Kalau perencanaannya sudah dilaksanakan. Kita memakai sisa lelang untuk dilakukan sekarang, uang mukanya yang untuk 2024. Mungkin Oktober, kayak lelang dini, katanya ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Jika proses pengerjaan bandara berjalan mulus, maka diharapkan Bandara VVIP IKN dapat digunakan pada Agustus 2024.
ASDP siap melayani rute penyeberangan di IKN Nusantara. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Ira Puspadewi menyatakan pihaknya siap berkontribusi untuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab dia melihat ada potensi bagi ASDP untuk mengembangkan angkutan penyeberangan baik logistik maupun konektivitas penumpang di IKN Nusantara. Kami melihat ada potensi peran dari ASDP yang cukup besar untuk bisa berkontribusi di IKN Nusantara, kata Ira dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2023. Ira melanjutkan pada awal pembangunan IKN, ASDP bisa mengambil peran dalam pengangkutan logistik dari rute-rute jarak jauh yang potensial seperti dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Nantinya, pihaknya juga akan mencakup rute-rute jarak pendek. Jadi, jarak jauh dan dekat ini, pastinya satu paket, terangnya. Dia menambahkan saat ini ASDP sudah memiliki pengalaman melayani rute-rute jarak jauh seperti Patimban Banjarmasin, Patimban Pontianak, Patimban Makassar, Surabaya Lembar, Surabaya Labuan Bajo, dan terbaru Situ Bondo Lembar. Apalagi saat ini IKN sedang dibangun, kita bisa beri masukan, ujar Ira. Sementara itu, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Shelfie Arifin mengatakan keberadaan rute-rute jarak jauh ASDP atau disebut Long Distance Ferry, LDF, terbukti telah meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi pemakaian bahan bakar sekaligus polusi, dan menekan kemacetan. Misalnya, rute Surabaya Lembar atau Situ Bondo Lembar. Truk-truk bermuatan barang tidak perlu lagi melalui Pulau Bali sehingga tidak menambah beban polusi dan kemacetan di Pulau Dewata, jelas Shelfie. Di sisi lain, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, Cabang Balikpapan Christopher Samosir menambahkan ASDP akan melakukan pembenahan Pelabuhan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menyongsong IKN Nusantara. Pelabuhan Penajam disebut akan menjadi pintu gerbang ke Ibu Kota Negara baru Indonesia tersebut. Karena itu, akan ada sejumlah pembenahan, salah satunya adalah penambahan akses jalan masuk dan keluar Pelabuhan Penajam untuk kelancaran aktivitas bongkar muat kendaraan dan penumpang di pelabuhan. Pelabuhan Penajam yang memiliki daya tampung 80 unit kendaraan roda 4 dan 350 unit kendaraan roda 2 dan juga telah menerapkan pembelian tiket elektronik. Sejumlah fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Penajam, antara lain 2 dermaga, loket pembelian tiket kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2, serta pengisian kartu non-tunai. Sebagai informasi, Pelabuhan Penajam mengoperasikan 13 kapal feri dengan rata-rata 90-94 trip pelayaran per hari. Jumlah penumpang kapal rata-rata sebanyak 44 orang per hari dan jumlah kendaraan roda 2, roda 4, serta kendaraan besar mencapai 836 unit per hari.